Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia taufik beserta hidayahnya kita kembali di subuh hari Ahad ini bisa laksanakan sholat subuh, sahur, kemudian insyaallah melanjutkan dengan kita sedikit menyampaikan sirah serta beberapa nukilan dari kitab Ihya Ulumuddin. Salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri, anak-anak serta zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in serta orang-orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah istiqomah hingga yaumil qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Baiklah, kita melanjutkan membacakan di kitab Ihya ini kemarin beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang Ramadan sudah kita bacakan, banyak yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini ada beberapa hal yang patut diperhatikan, kata beliau, di dalam ini membagi jadi 3 pasal mengenai kewajiban-kewajiban, sunat-sunat yang lahir dan apa-apa yang pasti merusaknya. Hal yang wajib kita ketahui di dalam bulan Ramadan ini adalah bahwasanya mengawasi tentang awal bulan Ramadan itu sendiri, yang itu sudah kita percayakan kalau kita di Indonesia ini adalah kepada pemerintah. Artinya metode yang ditetapkan pemerintah yaitu dengan mencari hilal atau meneropong hilal di beberapa titik, itulah yang menjadi pedoman dasar. Jadi tidak perlu diperdebatkan, dan itu untuk menentukan apa? Menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Nah, sebagaimana hadisnya sumu li ru'yati fa'atifu li ru'yati, berpuasalah dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan. Nah, berbuka itu maksudnya merayakan hari Idul Fitri. Nah, apabila ada beberapa metode itu juga memang ada dasarnya. Sebagaimana peredaran matahari, bulan, prediksi 10, 20 sampai 100, 200 akan terjadi misalnya gerhana, itu sudah ada metodenya dan itu memang ada dalilnya juga di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah kedua-duanya kuat dan ada dalil dari dalam Al-Quran sendiri. Nah, ini tidak perlu kita ini kan yang berbeda hanya kadang tafsiran. Tafsiran itu adalah derajatnya yang di wadah kita nih, derajatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
kita menetapkan niat. Nah, ini yang sudah kita senantiasa baca setiap habis tarawih. Setiap malam wajib berniat untuk berpuasa di malam hari tertentu dan pasti. Seandainya ia niat untuk berpuasa bulan Ramadan sekaligus, maka menurut Imam Syafi'i tidak cukup. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Makanya kita pada saat kemarin di awal bulan Ramadan itu memakai bertaklid dengan Imam Malik. Seandainya dia berpuasa di siang hari, berniat berpuasa di siang hari untuk puasa Ramadan, puasa fardu tidak cukup. Jadi misalnya beisukan atau siang tak ingat belum makan hendak puasa Ramadan, malamnya kada ada berniat, itu kada bisa. Nah, tapi karena sudah kita tetapkan kita ini sudah mafhum semuaan, bertaklid dengan hujjah dalil bahwasanya bisa diniatakan sebulanan, maka dari itulah yang kita pegang. Kemudian masalah niat ini artinya insya Allah, karena di lingkungan kita ini bahasanya tuh adalah lingkungan yang islami. Jadi secara otomatis mengontrol dalam niat itu, karena semua orang berpuasa, semua orang melakukan ibadah Ramadan, artinya jangan pun hal yang di konteks yang wajibnya, yang sunnahnya pun kita ingat. Artinya melaksanakan tarawih sampai jadwal malam ini tarawih, berbuka puasa dan lain-lainnya pun itu ingat. Artinya yang sunat-sunatnya pun kita bisa kita tentukan, apalagi niat yang wajib. Kenapa? Karena kita sudah dikondisikan oleh di lingkungan kita memang melaksanakan ibadah Ramadan ini adalah beda dengan bulan yang lain. Terasalah bedanya. Kalau di bulan Ramadan tuh pasti ketahuan. Salah satunya indikatornya adalah masjid banyak langgar hibak katanya. Dan dilihat dari hibaknya itu rancak langgar bandak tenda di muka katanya. Nah, itu adalah bukti bahasanya kita itu memasuki bulan Ramadan. Nah, itu dua poin yang harus kita perhatikan, dan ini ibaratnya itu sudah kita sepakati dan umpati sejak lama lah tentang penentuan awal Ramadan, tentang niat ini. Nah, itu dua poin itu dulu kita bahas. Kemudian kita melanjutkan sedikit tentang hijrahnya Rasulullah. Nah, hijrah Rasul ke Madinatul Munawwarah. Sebagaimana kemarin bahwasanya Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar, dan beliau sempat 3 hari di Jabal Sur, yang mana yang mengirim makanan adalah Asma binti Abu Bakar, dan yang menggembalakan kambing di sekitar Jabal Sur adalah Abdullah bin Abu Bakar. Sehingga setiap hari yang mengantarkan makanan dan menyampaikan susu dan informasi terkini itu adalah berdua bading anak Abu Bakar ini. Nah, Rasulullah setelah 3 hari baru
melakukan perjalanan memutar menuju Madinatul Munawwarah. Di perjalanan beliau sempat dikejar-kejar oleh yang bernama Surakah. Surakah ini tergiur yaitu hadiah 100 ekor unta betina bagi orang yang mendapatkan Nabi atau menunjukkan di mana adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ada iming-iming sayembara hadiah ini, akhirnya asing-asingnya tulakan. Nah, Surakah ini sempat mengejar Nabi, namun kudanya beberapa kali mendekati Nabi tak berusuk, rabah. Pas parak lawan Nabi tak berusuk, parak lawan Nabi tak berusuk. Akhirnya Surakah ini pun sadar bahwasanya ada sesuatu yang dalam artian menyebabkan inya itu tidak mampu untuk membunuh Rasulullah. Di perjalanan saat itu secara berdialoglah antara Surakah, wahai Rasulullah, aku sadar ada hal yang membuat aku tidak bisa bertindak jauh untuk melakukan menangkap pian untuk menyerahkan hidup atau mati pada kafir Quraisy. Tapi aku mohon jangan engkau celakai aku, kata Surakah. Apa kira-kira yang bisa membuat aku tenang, yang akhirnya aku bisa merahasiakan tentang pertemuan aku dengan engkau wahai Rasulullah. Nah, jadi Surakah itu dipadahi oleh Rasulullah. Bahkan Surakah ini akhirnya hendak menitipi bekal gasan Nabi untuk berhijrah. Nah, di dalam bab ini ia pernah mendengar hadiah yang diadakan Quraisy bagi orang yang mendapatkan Nabi Muhammad. Ia menemui Nabi sampai dekat kepada beliau, lalu tergelincirlah kudanya dan Surakah jatuh dari kudanya. Kemudian ia tungganginya dan berjalan sehingga ia mendengar bacaan Rasulullah, tetapi ia tidak berpaling. Lalu terbenamlah kaki kuda Surakah kembali dan Surakah jatuh. Kemudian ia halau kudanya sampai bangun, tetapi hampir kakinya tidak mau keluar, hingga berterbangan debu di antara udara seperti asap karena bekas kakinya itu. Surakah mengetahui bahwa usahanya itu sia-sia dan takut bahaya atas dirinya. Lantas dia memanggil Nabi dan Abu Bakar dan minta keamanan dari kedua-duanya. Lalu dia beri keamanan dan ia kembali dengan tangan kosong. Iya tadi di situ Nabi langsung bersabda, wahai Surakah, nanti engkau akan mendapatkan perhiasan dari kerajaan Persia. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, janji dari sabda Rasulullah itu nyata. Jadi pian cek aja, ada cerita tentang Surakah yang akhirnya masuk Islam. Setelah Rasulullah melakukan Fathu Makkah, akhirnya pada saat penaklukan Persia, Surakah ini takjub, menangis mengingat Rasulullah pernah mengatakan tersebut, bahwasanya Surakah bin Malik ini akan mendapatkan perhiasan dari Raja Persia pada saat itu menjadi harta rampasan atau ghanimah perang. Rasulullah kemudian sempat juga singgah untuk mencari minum. Nah, tapi saat itu di salah satu tempat persinggahan Sidin, seorang perempuan yang memiliki kambing mengatakan kepada Rasulullah, sudah beberapa hari kambing itu tidak mengeluarkan susu. Izinkan aku, kata Rasulullah, untuk memerahnya dengan
mukjizatnya Rasulullah, kambing tersebut mengeluarkan susu yang banyak, kemudian disediakannya untuk Abu Bakar, untuk Rasulullah sendiri, untuk perempuan tersebut dan suaminya yang lagi berjalan, sehingga akhirnya Rasulullah berlalu dari seorang perempuan tersebut. Beberapa waktu suaminya datang, seandainya kata suaminya saya bertemu dengan orang tersebut akan saya menjadi pengikutnya. Jadi mukjizat Rasulullah itu bisa menjadikan kambing kurus bisa kembali. Itu pun sudah terjadi sejak Sidin lagi halus waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, yang mana kambing Halimatus keledai Halimatus Sa'diyah itu kuat, bulik menuju Bani Sa'diyah, dan di tempatnya Halimatus Sa'diyah itu kambing-kambing yang dulunya kurus akhirnya banyak mengeluarkan susu. Nah, pada hari kedua Rabiul Awal bersamaan dengan 30 September 622 Masehi, sampailah Nabi di Kuba. Nah, kita nang umroh suah nih, sembahyangan ziarah ke Masjid Kuba. Dan masjid ini di Kuba itulah Rasulullah mendirikan masjid. Jadi di Kuba itu Rasulullah selama 22 malam. Jadi Kuba itu adalah masjid pertama yang didirikan Rasulullah. Di masjid pertama yang didirikan Nabi sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Kuba. Nah, inilah permulaan sejarah Islam. Dari kelahiran Islam sesudah Hijriah, dengan tarikh ini sempurnalah bagi Rasulullah perjalanan sebelumnya. Jadi 13 tahun di Makkah itu dihitung hijrahnya itu mulai di Masjid Kuba, itulah 30 September nih mulai dihitung hijriyahnya. Jadi dihitung hijrah Rasulullah itu ya dari situ, pada saat memasuki Nabi ke Kuba. Nah, kemudian Rasulullah sampai di Kuba 22 hari. Sempat di Kuba itu orang kada pinando lawan Nabi. Jadi sempat nang disambut orang tuh Abu Bakar. Betul Abu Bakar lain ulun lah, ibaratnya nang dikalungi kambang, ibarat dikalungi kambang tuh lain ulun. Ini Rasulullah. Jadi betapa senangnya masyarakat Ansar itu. Nah, kemudian Rasulullah keluar dari Kuba menuju Madinah. Beliau dikerumuni oleh kaum Ansar yang berselempangkan pedang dengan riang dan gembira. Dalam perjalanan tibalah waktu Jumat, lalu beliau sembahyang bersama kaum muslimin. Nah, inilah syariat pertamanya dilakukan yang namanya sholat Jumat. Jadi pertama Jumat dan khutbah beliau adalah khutbah pada saat hijrah menuju Madinah ini, di perjalanan dari Kuba menuju Madinatul Munawwarah. Dan ahli Madinah, orang-orang Madinah keluar menemui beliau, dan di antara mereka ada perempuan, anak-anak, sedang hamba-hamba perempuan mengucapkan syair. Nah, yang kita rancak Rasulullah kita rancak pada saat Maulidur Rasul, apakah Maulid Habsyi, yaitu syair Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi. Nah, itu adalah syair-syair yang diucapkan oleh anak-anak perempuan
di Madinah menyambut kedatangan Nabi, yang artinya bulan purnama telah tiba atas kita dari kampung Saniyatil Wada. Pengucapan syukur, wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur atas diri kita selama itulah kita berdoa kepada Allah. Nah, hal utusan itu di dalam ayyuhal mab'utsu bina. Nah, hal utusan itulah di dalam kalangan kita. Nah, itulah betapa gembiranya penduduk Madinah dengan kedatangan Rasulullah. Nah, tak kala Nabi masuk Madinah, tiap-tiap beliau melihat rumah Ansor. Jadi saat itu Rasulullah tidak menentukan kemana singgah karena khawatir kena behihirian. Akhirnya jaruk Nabi, biarkan haja unta aku ini di mana kaina singgah, maka disitulah aku akan mendirikan tempat tinggal. Tapi selama beliau 8 bulan di Madinah, pas sambil mendirikan bangunan rumah Sidin dan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi dan rumah itu adalah setelah unta itu menentukan di situ unta itu singgah, disitulah Rasulullah mulai membangun Masjid Nabawi. Tapi selama itu beliau singgah di rumah atau tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansori. Pertama di rumah Abu Ayyub Al-Ansori ini Rasulullah guringan di bawah sama keluarga. Abu Ayyub sudah menawari di atas, tapi kada mau Rasulullah di bawah aja. Sekalinya malam hari itu tong banyunya Abu Ayyub Al-Ansori buntus. Akhirnya pakaian selimut yang dipakainya Abu Ayyub Al-Ansori lawan istrinya itu sibuk manapalakan banyu nang hendak buntus, saking ketakutannya inya gugur ke kawadah Rasulullah. Jadi selimut itu dipakai, pakaian yang ada di atas tuh dilapakkan lah bahasanya supaya jangan buntus ke bawah. Dan Rasulullah pagi harinya kemudian menyapa Abu Ayyub Al-Ansori, aku tahu apa yang terjadi tadi malam wahai Abu Ayyub, aku disampaikan oleh Jibril bahwasanya engkau kejadian tong ikam pecah Sidin. Nah, jadi saking Sidin mengatakan bahwasanya luar biasa lah menghormati penghormatannya kepada Rasulullah. Nah, setelah itu Abu Ayyub Al-Ansori menawarkan, wahai Rasul, pian haja nang di tingkat atas bahasanya, kami yang di bawah. Nah, pian melihat aja kalau rancak di konten-kontennya si Alman Mulyana kayak itu. Nah, rumah-rumah zaman Nabi itu kada kayak kita bawah ini, Pang. Tanah-tanah dicampur lawan pelepah-pelepah kurma kan, ditumpuk-tumpuk karasnya kayak itu nah. Nah, itu Pang rumahnya. Rumah yang sederhana. Nah, kemudian Rasulullah menjadikan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Jadi satu orang Muhajirin dan bersama satu orang Ansar itu di kita beangkatan nang sanak, jana ibarat kawadah kita tuh beangkatan nang sanak. Dan ini ada di dalam surah Al-Anfal, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'dim fi kitabillah. Tetapi kaum keluarga itu sebagian mereka lebih berhak kepada sebagian yang lain menurut hukum kitab Allah. Nah, jadi ditetapkan bersaudara. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas hari ini tentang pertama Rasulullah masuk ke kota Madinah, mendirikan Masjid Quba, masuk ke kota Madinatul Munawwarah, mendirikan Masjid Nabawi dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما